Ngomongin sejarah suatu produk dari awal terciptanya sampai akhirnya bisa laris manis di pasaran, emang seru banget. Setelah beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang Cola Wars yang begitu seru antara Coca-Cola dan Pepsi, kali ini kita akan membahas saudara kandungnya Coca-Cola, yaitu Fanta. Kita bahas lengkap, mulai kemunculan awalnya sampai perkembangannya hingga saat ini. Siapa yang sangka, ternyata Fanta adalah saudara kandung Coca-Cola tapi lain bapak. Kenapa lain bapak? Karena penemu Fanta dan Coca-Cola itu berbeda. Coca-Cola ditemukan lebih dulu oleh John Pemberton di Amerika pada akhir abad ke-19. Sedangkan Fanta ditemukan oleh Max Keith di Jerman pada 1940. Ada cerita menarik tentang lahirnya Fanta ke dunia. Minuman yang saat ini identik dengan nuansa ceria itu ternyata dilahirkan di situasi mencekam, yaitu saat Perang Dunia Kedua berkecamuk. Jadi begini ceritanya. Semua berawal pada dekade 1930-an. Waktu itu Coca-Cola mulai memasuki pasar Jerman. Max Keith, pimpinan Coca-Cola di Jerman waktu itu, melakukan berbagai macam cara untuk memasarkan Coca-Cola di Jerman. Mulai dari memasang pamflet, brosur, poster, agar semua orang di Jerman tahu apa itu Coca-Cola. Coca-Cola memperoleh kepopuleran di Jerman setelah mereka menjadi sponsor Olimpiade musim dingin di Amsterdam. Para pemimpin Nazi saat itu pun cukup menggilai Coca-Cola, hingga akhirnya Coca-Cola diberi restu untuk menjadi sponsor Olimpiade musim dingin yang kali ini dilaksanakan di Berlin pada tahun 1936. Teknologi juga mendukung keberhasilan Coca-Cola. Waktu itu tahun 1930-an, kulkas mulai banyak dipasarkan. Hal itu membuat Coca-Cola makin digemari karena Coca-Cola dingin itu rasanya makin manis. Bener nggak sih? Max Keith berhasil mengubah tradisi masyarakat Jerman yang awalnya memiliki tradisi meminum minuman beralkohol berganti dengan meminum minuman bersoda. Hasilnya, karena angka penjualan Coca-Cola yang terus meningkat, Max Keith akhirnya mendirikan pabrik pertamanya di Jerman. Entah karena faktor keberuntungan atau kejelian dari Max Keith, dia membangun pabrik dan mempekerjakan orang ketika Jerman mengalami resesi ekonomi yang besar. Bisa dibilang harga tanah untuk pabrik dan tenaga kerjanya waktu itu murah banget. Ingat, di setiap krisis pasti ada pihak yang diuntungkan. Ini bukan konspirasi, tapi lebih ke arah faktor kesiapan matang yang bertemu dengan peluang. Jadi kalau ada yang bilang katanya Indonesia bakal memasuki masa resesi atau krisis ekonomi, nggak perlu khawatir. Mulailah untuk mencoba mempersiapkan diri dengan baik dan peka sama setiap peluang yang ada. Oke, back to topic. Untuk seluruh pabriknya di 27 negara, Coca-Cola Pusat hanya menyediakan perasa dari resep rahasia cooknya. Sedangkan air gula dan botol disiapkan sendiri di masing-masing negara. Jadi intinya, meski Jerman saat itu sudah mampu memproduksi Coca-Cola sendiri, tapi ada bagian resep yang masih dirahasiakan atau bahannya tidak tersedia di Jerman. Jadi bahan khusus itu harus diimpor langsung dari pabrik pusat Coca-Cola di Amerika. Positifnya, ini memungkinkan resep rahasia Coca-Cola tetap aman dan tidak mudah dicuri oleh pihak lain. Hal ini juga membuat rasa Coca-Cola original bisa tetap terjaga. Tapi negatifnya, ketika pusat tidak lagi bisa mengirimkan bahan baku resep produknya, pabrik cabang tentu bisa mati kutu alias tidak bisa produksi. Dan benar saja, ketika Nazi dan pemerintahan Jerman memicu terjadinya Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika menjatuhkan embargo atau larangan hubungan perdagangan kepada Jerman. Seketika itu juga, pabrik pusat Coca-Cola di Amerika tidak bisa mengirimkan resep rahasianya ke pabrik yang ada di Jerman. Masalahnya tidak berhenti di situ. Max Keith juga berusaha mati-matian untuk menyembunyikan identitas Coca-Cola sebagai minuman yang berasal dari Amerika. Orang mana yang waktu itu mau membeli produk yang saat itu posisinya menjadi musuh perang dari negaranya? Syukur-syukur kalau produknya cuma nggak dibeli. Kalau kemudian pabriknya didemo, bicara, atau dibakar gimana? Max Keith kemudian berusaha menyebarkan paham untuk mengklaim bahwa perusahaan Amerika bukanlah pemegang saham Coca-Cola, tapi hanya bersifat pemberi pinjaman dan penyedia resep saja. Hal itu Keith sampaikan di setiap iklan dan acara Coca-Cola yang ada di Jerman. Dan itu adalah sebuah kebohongan. Karena faktanya, Coca-Cola adalah 100% milik Amerika. Tapi bohong demi kebaikan ya nggak apa-apa kali ya. Mungkin orang-orang Jerman bisa Keith kelabui, tapi aturan embargo tidak bisa. Saat itu Keith hanya bisa memproduksi 7 dari 9 resep rahasia pembuatan Coca-Cola di pabrik Jerman. Jadi terpaksa, produksi Coca-Cola akhirnya terhambat. Keith dan tim laboratoriumnya terus berusaha untuk membuat duplikasi 2 ramuan resep rahasia Coca-Cola, tapi sayang, usahanya itu selalu gagal. Rasa Coca-Cola yang dihasilkan dengan resep yang dia ciptakan sendiri berbeda dengan resep original Coca-Cola. Mungkin kayak rasa Fanta sama Vinto kali ya bedanya. Tapi Keith nggak menyerah. Dia tahu seberapa besar dan empuknya market Jerman bagi Coca-Cola. FYI aja, Jerman waktu itu merupakan market terbesar Coca-Cola di luar Amerika. Keith benar-benar mata duitan deh. Tahu peluangnya besar nggak bakal dia lepas. Keith kemudian meminta bantuan Coca-Cola Swiss untuk berkoordinasi dengan Atlanta, kantor pusat Coca-Cola.
Hal itu disebabkan karena Swiss adalah negara netral di Eropa Barat yang memungkinkan untuk menghubungkan Kate dengan kantor pusat di Amerika. Letak Swiss yang tidak terlalu jauh menjadi pertimbangan tersendiri buat Kate untuk meminta bantuan. Tapi kalau dipikir-pikir, kok bisa ya Nazi yang terkenal sadis bisa lunak ketika menghadapi Kate? Bahkan masih untung Coca-Cola Jerman nggak ditutup sama Nazi. Ternyata itu semua karena kepemimpinan Max Kate yang totaliter tapi simpatik membuatnya disukai para petinggi Nazi. Nggak ada pilihan lain. Kalau mau tetap beroperasi di area musuh, Coca-Cola sendiri harus menyesuaikan diri dan bersahabat dengan Nazi. Kate bahkan mengadakan perayaan ulang tahun perusahaan Coca-Cola yang ke-10 di Jerman dengan melakukan penghormatan ala Nazi secara massal untuk menghormati Adolf Hitler pada ulang tahunnya yang ke-50. Katanya sih acara tersebut dia adakan sebagai bentuk kekagumannya pada sang Führer. Tapi kenyataannya, Kate bukanlah anggota partai Nazi. Dia hanya beranggapan kalau kamu nggak akan bisa berbisnis di bawah pemerintahan Jerman Nazi kecuali kamu berkolaborasi dengan mereka. Kenyataannya, kesetiaan Kate hanya pada Coca-Cola, bukan pada Hitler. Bertahan di Jerman sudah bisa. Masalah utamanya ini yang belum ketemu jalan keluarnya. 2 kandungan resep rahasia Coca-Cola masih belum bisa ditemukan. Produksi Coca-Cola pun mau nggak mau terhambat. Kate memutar otak. Kalau dia tidak bisa menduplikasi resep Coca-Cola, kenapa dia tidak membuat minuman baru yang bisa disukai orang Jerman? Minuman baru yang rasanya benar-benar berbeda dengan Coca-Cola dan pembuatannya tanpa perlu campur tangan pabrik pusat Coca-Cola di Atlanta. Kemudian dia mendapatkan ide untuk menciptakan minuman baru rasa buah yang bahan utamanya adalah serat apel yang didapat dari perasan sari apel dan whey, salah satu produk turunan keju. Kombinasi keduanya ternyata mampu membuat sebuah minuman dengan rasa yang unik. Untuk mencari nama minuman baru itu, Kate membuat sebuah kontes. Pesertanya adalah pegawai Coca-Cola di Jerman waktu itu. Kontesnya adalah meliarkan imajinasi para pegawainya untuk mencari nama produk yang menarik buat si calon produk baru ini. Seorang veteran salesman bernama Joe Knipp mengusulkan nama Fanta, kependekan dari kata fantastik. Dan sejak saat itulah, minuman baru racikan Kate itu dikenal dengan nama Fanta. Keberadaan Fanta membuat pabrik Coca-Cola di Jerman tetap beroperasi meski produksi minuman utamanya Coca-Cola benar-benar berhenti. Sejak tahun 1942 hingga 1949, Fanta menjadi tumpuan utama keberlangsungan bisnis Coca-Cola. Fanta membuat ribuan pegawainya di Jerman nggak harus kehilangan pekerjaan meski sementara nggak lagi memproduksi Coca-Cola. Penjualan Fanta cukup baik. Tahun 1943 saja, setidaknya Fanta terjual sebanyak 3 juta krat. Wow! Uniknya, nggak semua Fanta yang dijual itu diminum. Beberapa ibu rumah tangga menggunakan Fanta untuk menambah rasa pada sup atau masakan rebus lainnya. Maklum, waktu itu kan ada aturan pembatasan impor gula. Gula jadi langka. Fanta jadi salah satu alternatif penambah rasa manis. Pertanyaan selanjutnya, kok Fanta bisa mendapatkan stok gula? Hal ini dikarenakan waktu itu lagi nggak ada banyak pilihan minuman non-alkohol di Jerman. Kepopulerannya dan mungkin juga dikarenakan karena kedekatan Kate dengan pemerintah Nazi membuat Fanta diperbolehkan memakai banyak gula meski saat itu ada aturan pembatasan gula. Setelah perang usai, Coca-Cola Jerman akhirnya bisa lagi memproduksi minuman utamanya Coca-Cola. Tapi sayangnya, Coca-Cola Pusat memutuskan untuk menghentikan produksi Fanta. Entah alasannya karena nggak tahu potensi Fanta yang sudah laris di Jerman, atau nggak mau mencari masalah karena Fanta waktu itu identik dengan Nazi Jerman. Intinya sih Coca-Cola Company menghentikan produksi Fanta sementara. Nah, ternyata peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pepsi. Pada tahun 1950-an, Pepsi akhirnya memutuskan membuat tiruan atau produk yang menyerupai Fanta, yaitu minuman soda rasa buah. Sadar ternyata Fanta memiliki potensi pasar yang besar, akhirnya Coca-Cola Company meliris Fanta pada tahun 1955 dan membeli merek dagangnya pada tahun 1960. Sejak saat itulah, penjualan Fanta kian meluas. Sebanyak 36 negara menjual Fanta. Dan 3 tahun setelah itu, Fanta menjadi minuman soda rasa buah terlaku di dunia. Kini Fanta memiliki 70 varian rasa, tapi tidak semua rasa tersedia di suatu negara. Fanta dengan rasa tertentu yang dijual di suatu negara, belum tentu dijual juga di negara lain. Fanta menyesuaikan rasa dengan selera penduduknya. Fanta Socata misalnya, hanya bisa ditemukan di Rumania. Kalian nggak bakal nemu di Indomaret terdekat di rumahmu. Tapi ada satu rasa Fanta yang paling banyak digemari dan dijual di lebih dari 180 negara. Coba tebak Fanta rasa apa? Ya, benar, Fanta rasa orange. Tapi di daerahku, Fanta yang paling banyak tersebar sih Fanta strawberry. Bener nggak sih? Atau cuma aku aja, daerahku aja nih? Terus, Fanta rasa apa favorit kalian? Itulah asal-muasal dari minuman Fanta. Dari yang awalnya minuman yang tercipta karena kondisi kepepet saat Perang Dunia Kedua, menjadi salah satu merek minuman yang mendunia dan dekat dengan kehidupan kita.
Dan pada akhirnya, Max Kate diangkat menjadi presiden Coca-Cola Eropa karena dedikasinya yang tinggi untuk perusahaan. Aduh, gila sih dedikasinya Kate ini. Setianya untuk Coca-Cola dan perusahaan itu begitu besar gitu loh. Bahkan bisa dibilang melebihi rasa nasionalismenya membela negara. Ya, meskipun waktu itu Nazi dicap sebagai pihak yang bersalah dan Kate hanya berpura-pura ada di pihak pemerintahan agar bisnis Coca-Cola bisa berjalan di Jerman, hari ini kita belajar untuk bisa lebih adaptif lagi dengan kondisi lingkungan yang ada. Produkmu mungkin saat ini bisa laris di pasaran, tapi kalau nggak adaptif dengan keadaan, bisa jadi suatu saat nanti bisnismu yang hanya tinggal nama. Buktinya Coca-Cola yang sudah sebesar itu aja bisa terancam hancur karena kondisi politik di Jerman kan? Selalu adaptif dengan keadaan adalah kunci keberlangsungan sebuah bisnis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu rasa video ini bermanfaat. Subscribe juga channel YouTube Anfaida Marketing ini dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate seputar dunia entrepreneur. Saya Stefan Purba, until next time, keep struggle.